Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Hari Jumat tanggal 14 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang hak tetangga dan manakah tetangga yang paling utama di dalam kita ingin berbagi, maka disebutkan manakah dari tetangga. Kenapa demikian? Karena di dalam kehidupan bermasyarakat, namanya tetangga itu ada yang dekat, ada yang sedang, madan dekat, ada yang jauh dan ada yang sedang. Dan batasan tetangga kita itu yang mana? Apakah yang cuma paling dekat pintu rumahnya, atau yang ada di samping kanan dan samping kirinya? Dan batasan sampai mana tetangga yang dimaksud? Nah, ini yang kita akan bahas di dalam bab yang ke-59. Bab yang ke-59 yaitu yang lebih dekat berikut yang lebih dekat, atau urutan batasan tetangga, batasan atau urutan tetangga kita. Bab yang ke-59 tentang batasan sampai mana tetangga kita. Bab ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya yaitu hak tetangga atau pemberian kepada tetangga terdekat. Anil Hasani annahu su'ila anil jar. Dari Al Hasan, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau pernah ditanya, berarti ini asar dari Hasan, bukan dari hadis Nabi SAW, tetapi dari cucunya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah ditanya
tentang definisi tetangga, batasan tetangga itu yang mana. Faqala, maka beliau menjawab, arba'ina daran amamah, 40 rumah ke depan. Jadi 40 rumah depan rumah jenengan, begitu. Banyak nggak jamaah? Banyak. Ya, depan sana bisa lebih se-RT ini. Wa arba'ina khalfah, dan 40 rumah yang dari belakang. Dihitung 41, 2, 3 sampai 40 yang belakang. Wa arba'ina an yaminih, dan juga yang samping kanannya 40 rumah. 1, 2, 3, 4 sampai 40. Wa arba'ina an yasarihi, dan 40 rumah yang ada di sebelah kirinya. 1, 2, 3. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, disebutkan di sini dalam athar Hasan bin Ali bin Abi Thalib tentang ukuran batasan tetangga. Karena tetangga kita kan ada yang dekat pun ada yang nempel dengan tembok, ya, dengan tembok rumah kita. Ada yang dia deket tapi nggak nempel, ya. Baik yang dari arah depan, arah belakang, arah samping kanan dan kirinya. Nah, batasan tetangga kita hitungannya yang mana? Maka pendapat dari Hasan bin Ali itu adalah 40 rumah ke depan dan 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan dan samping kiri 40. Ya. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam tetangga itu ada skala prioritas. Apa skala prioritas? Yang paling utama, ya. Di dalam kita ingin berbagi atau berbuat baik kepada tetangga, maka disebutkan, ya, kalau memang kita mampu untuk memberikan lebih banyak, ya, kita mau ngasih nasi misalnya lah untuk buka puasa, ya. Kalau memang kita mampu banyak, maka 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah kanan kiri. 40 kali 4. Berapa jemaah? Berapa Bu? 40 kali 4. Berapa? 160 rumah. Jadi membuat nasinya 160. Banyak juga ya. Wah, enggak cukup Ustadz, ini saya mampunya cuma 20 Ustadz. Ya. Bagaimana kalau cuma mampunya 20 yang mau kita bagi, sedangkan tetangga kita banyak, gak cukup sampai 160, hanya buat 20, gimana? Maka ketika memang mampunya hanya 20, depan 5, samping kanan 5, samping kiri 5, dan belakang 5, begitu. Ya. Kalau mampunya cuma 4 bungkus Ustadz, ya, kalau memang mampunya 4 bungkus, maka depan 1, belakang 1, samping kanan 1, samping kiri 1. Kalau cuman mungkin mampunya apa? Mampunya cuman 1 bungkus Ustadz, wong ini juga pas-pasan Ustadz. Maka demikian juga kalau kita memang mau memberi, nggak apa-apa kalau memang cuma mampunya 1. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu. Artinya kalau memang cuma 1
maka pilih yang pertama skala prioritas rumah yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Ya, ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tapi kalau kita mampu untuk memberikan lebih 100, maka 100 kita bagi rumah yang depan 25, samping kanan kiri 25, dan yang belakang juga 25. Kalau mau lebih 200 bungkus, 50 depan, 50 belakang, 50 samping kanan, dan 50 samping kiri. Ya. Jadi di dalam kita membantu berbuat baik kepada tetangga, utamakan yang paling dekat dengan rumah kita. Mau yang kanan, mau yang kiri, mau yang depan atau yang belakang. Artinya apa? Skala prioritaskan mereka adalah orang-orang yang terdekat dulu, baru setelahnya rumah, setelahnya rumah, setelahnya. Ya. Kalau rumah di perumahan mungkin ngurutin gampang. Kenapa? Karena sudah nempel. Tinggal ngitung, ini apalagi sudah ada nomornya. Kalau tinggal di kampung-kampung itu jarak satu rumah ke rumah yang lain jauh. Kalau harus ngitung ke depan 40, wah sudah beda kecamatan mungkin. Sudah beda apa? Beda lurah, ya sudah beda kelurahan. Kalau mungkin di perumahan seperti di sini itu kan gampang ya, karena depannya kelihatan nempel, padat. Kalau di kampung gimana nanti 40 ke belakang? Baru satu rumah aja udah agak jauh, belakangnya hutan. Waduh. Ya. Oleh sebab itu, batasan tentang tetangga kita para ulama berbeda pendapat. Saya ulangi, batasan tetangga kita para ulama berbeda pendapat di dalam batasan siapa tetangga kita. Pendapat yang pertama tadi disebutkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang beliau mengatakan arba'ina amamah, 40 rumah yang ada di depan, utamakan yang paling dekat dulu, begitu. Ada skala prioritas yang paling depan, ya. Samping kanan, samping kiri, dan belakang 40. Ini pendapat dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sebagaimana ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Sebagian berpendapat bahwa ukuran tetangga, batasan tetangga adalah dari suara teriakan. Ini sebagian berpendapat demikian. Gimana Ustadz suara teriakan? Artinya kalau jenengan pas lagi di rumah, kemudian tengah malam teriak, maka yang dengar teriakannya jenengan itu ya jangan tengah malam, mungkin ya orang pada tidur jadi nggak kedengeran ya, siang jenengan teriak, maka yang mendengar suaranya jenengan itulah tetangga, walaupun nggak sampai 40 rumah. Ya, ini ada sebagian berpendapat demikian. Yang repot nanti kalau teriakan ini, orang kan teriaknya ada yang pelan, ada yang kencang. Ya, ada yang mendengar pendengarannya kuat, ada yang pendengarannya kurang. Tapi ini batasan sebagian para ulama demikian tentang tetangga. Sebagian lagi mengatakan bahwa batasan tetangga itu adalah rumah-rumah yang nempel dengan dinding rumah kita, yang dindingnya nempel dengan dinding rumah kita. Ini pendapat yang ketiga. Nah, kalau cuman yang nempel ya berapa rumah doang jadi nanti. Ya. Nah, ini kan kita sampaikan beberapa pendapat yang ada di dalam ya bahasan tentang tetangga kita. Yang nempel itu yang tetangga. Kalau mungkin kalau di rumah susun itu kan malah satu tempat malah itu, ya nempel yang kanan, yang kiri, bahkan atas juga ada, ya kan? Atas juga ada, ya itu juga termasuk tuh karena nempel. Ya.
Bahkan mungkin yang bawah juga ada, ya, yang bawah juga ada. Jadi komplit, yang depan ada, belakang ada, samping kanan kiri ada, atas juga ada, bawah juga ada. Punya rumah di apartemen, mungkin apa, dia punya tetangga yang atas, ada tetangga yang bawah, ada yang depan, ada yang samping, ya. Nah, ini sebagian pendapat. Kemudian pendapat yang keempat, sebagian para ulama menyebutkan tetangga kita adalah mereka yang sholat satu masjid dengan kita, ya, yang sholatnya mereka satu masjid dengan kita. Nah, itu tetangga kita. Misalnya rumahnya di sini, masjidnya ya di sebelah situ, apa nama masjidnya? Baitur Rahim, Masjid Baitur Rahim. Maka yang sholat di Masjid Baitur Rahim, maka itu tetangga kita, ya. Tapi yang repot, yang sholat di situ kan gak cuma orang sini, orang lagi kerja, ya, orang lagi istirahat, ya. Nah, ini juga sebagian berpendapat demikian. Jadi tadi kita sampaikan ada beberapa pendapat para ulama di dalam mendefinisikan, yaitu menerangkan siapa tetangga-tetangga kita itu. Pendapat yang lain, pendapat yang kelima disebutkan tetangga kita yang tinggal satu kampung dengan kita. Kampung juga ini kan beda-beda, ada yang satu kampung besar, ada yang satu kampungnya kecil, ya. Pendapat yang lain lagi, sebagian mereka mengatakan untuk definisi tentang batasan tetangga itu adalah dikembalikan yurja'u fihi ilal urf, dikembalikan kepada adatnya, ya, dikembalikan kepada adat budaya dan pandangan umumnya masyarakat setempat. Kalau misalnya masyarakat setempat kita nih di sini sekarang, maka umumnya kebiasaannya, adatnya kita, tetangga kita itu yang se-RT, kan begitu. Walaupun nggak harus sekampung, yang penting satu RT, satu gang itu tetangga kita. Satu apa lagi? Satu blok, ya, satu blok itu tetangga kita. Apalagi satu blok, satu gang, satu RT, ya. Ini kalau kita dikembalikan tetangga kepada urufnya, adat kita, maka ya mereka tetangga kita yang masih se-RT, masih satu gang, masih satu blok, satu perumahan, ya. Itu pendapat yang paling kuat. Jadi pendapat yang paling kuat tentang batasan tetangga ini dikembalikan kepada adat masyarakat setempat. Ketika masyarakat setempat di sini, yang namanya tetangga mereka minimal yang se-RT, ya, yang masih se-RT, yang seblok, yang satu gang, begitu, ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun ucapan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini, arba'ina daron amamah, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan dan samping kiri, ini bukan pembatasan, ya, bukan sebagai pembatasan, melainkan apa? Melainkan, ya, sebagai skala prioritas. Yang pertama adalah paling dekat, nomor 1, 2, 3, sampai kalau memang kita mampu memberikan banyak, ya, maka lebih dari itu boleh sampai 40, begitu, minimal orang yang paling dekat dengan kita, ya. Ini tentang apa? Tentang batasan tetangga. Tetapi karena tadi pendapat para ulama berbeda-beda, ya, yang paling kuat, yang paling mendekati kebenaran, ya Allahu a'lam, ya, bahwa tetangga ini dikembalikan kepada kebiasaan adat masyarakat setempat. Kalau di tempat kita yang satu RT itulah tetangga kita,
Yang satu blok itulah tetangga kita. Yang masih satu gang itulah tetangga kita. Menurut pendapat yang paling kuat bahwa tetangga adalah dikembalikan ke adat masyarakat setempat. Kita lanjut hadis yang ke-110. Masih satu bab yang sama, hadis yang ke-110. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang prioritaskan yang paling dekat, ya, yang paling dekat, yang terdekat dan seterusnya. Apa asar dari sahabat Abu Hurairah? Qala wala yabda'u bi jarihil aqsa qabla al-adna. Walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Janganlah kalian memulai dengan tetangga yang paling jauh sebelum tetangga yang paling dekat. Jadi kalau kita mau bagi-bagi, ya, mau bagi bagi makanan, maka mulai dari yang dekat dulu. Kemudian setelahnya, ya. Jadi kalau depan rumah kita, ya, ada Ada 3 rumah, maka yang depan rumah dulu begitu. Kemudian belakangnya selanjutnya. Beliau mengatakan ketika kita ingin berbagi atau ketika ingin memberi sesuatu, mulai dari yang terdekat dulu. Ya, selain ini adalah adab di dalam Islam agar menjaga perasaan orang. Makanya beliau mengatakan wala yabda'u bil bijarihil aqsa qabla al-adna. Jangan didahulukan yang jauh sedangkan yang dekat belum, atau malah nggak dibagi. Lah nggak usah, ini yang depan kita orang-orang kayaknya orangnya sombong. Ya, masalah sombong itu urusan dia, tetapi urusan kita sebagai hak tetangga kita bagi, kecuali kalau dia nolak. Nggak usah dibagilah, kayaknya itu orang kaya. Paling orang kaya kalau dibagi makanan dibuang karena di rumah banyak makanan. Ini kan kita kayak suudon akhirnya, ya. Mau dia nanti dibuang mau enggak, minimal kita kan sudah memberikan. Atau minimal kita tawarkan dulu, mohon maaf Bu, ini ada rezeki, mau saya bagi makanan, apakah mau terima? Oh ya nggak apa-apa, maka bagi, ya. Jangan dilihatnya, ini kayaknya paling nggak dimakan, ini paling orang kaya nggak butuh. Kemudian dibagi yang sebelahnya yang jauh, kemudian yang dekat dilewati, gimana perasaannya? Ya, karena kan belum tentu yang kita lihat itu sebagai hakikinya orang itu. Mungkin dia rumahnya bagus tapi belum tentu punya makanan, kita nggak tahu. Makanya kalau mungkin kita mau ngasih tapi kelihatannya, ya, orang yang berada, bisa kita tawarkan. Kalau memang nolak nggak masalah, ya, apalagi sebagai tetangga, ya. Kalau memang dia terima ya sudah, kalau enggak ya bisa dibagi yang lain. Yang penting kan sudah menawarkan. Nah, ini tentang memprioritaskan tetangga yang dekat sebelum yang jauh. Kita bagi-bagi yang dekat dulu, ya. Suruh anaknya ketika bagi, nak, ini yang dekat-dekat rumah dulu bagi. Jadi kalau jenengan sudah yang dekat-dekat mau bagi yang agak jauh, maka tetangganya juga tuh, oh ya ini yang depan-depan sudah semuanya. Jangan sampai dilupakan yang paling dekat, ya. Jangan sampai melupakan yang paling dekat, malah nggak dikasih, cuma dikasih bau masakannya doang, ya. Bakar sate, cuman dapat bau sama asapnya doang, tapi dibagi enggak, malah bagi yang jauh karena mungkin lebih akrab, karena mungkin lebih dekat, sedangkan tetangganya sendiri dilewatin. Gimana perasaannya? Ya, bagaimana perasaannya? Ya. Sebagaimana kita di dalam memberikan tanggung jawab kepada keluarga,
Keluarga kita kan banyak, ada anak, ada istri, ada orang tua, ada saudara, ada saudari, ada paman, ada bibi, ada om, ya. Ada juga ponakan. Terus siapa yang lebih utama? Maka utamakan yang paling dekat dulu. Sebagaimana apa? Ya sudah pernah kita bahas, siapa mereka? Ya kalau kita suami, anak, istri, orang tua, ya, kemudian saudara, ya, kemudian terus begitu, mulai dari yang paling dekat dengan kita, ya, mulai dengan apa? Yang paling dekat dengan kita. Sebagaimana juga tetangga, tetangga ada yang dekat, ada yang jauh, maka utamakan yang dekat terlebih dahulu. Bagi satu-satu yang depan, kemudian terus ke belakang, terus ke sebelahnya, terus yang sisi kanan kirinya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Surat apa? An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun juga. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil kurba wal yatama, setelah orang tua wabidil kurba, kerabat-kerabatnya. Disebutkan orang tua, kemudian kerabatnya. Wal yatama, kemudian anak-anak yatim, wal masakini, dan juga orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Disebutkan tetangga yang dekat dulu, kemudian tetangga yang jauh. Jadi kalau mau bagi-bagi jangan karena ya ukurannya saya kan nggak deket sama sebelah, saya kan kurang ngobrol sama depan, saya ya cocoknya sama yang di belakangnya, ya jangan. Tetapi ya Allah katakan tetangga yang terdekat dulu, kemudian yang jauh. Utamakan yang dekat, kemudian yang jauh, ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebagaimana juga di dalam kita beribadah. Di dalam kita beribadah, hukum-hukum di dalam ibadah itu macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka utamakan yang haknya itu utama. Yang mana? Yang wajib. Yang wajib dulu diamalkan, yang wajib dulu ditingkatkan, yang wajib dulu diamalkan, dikerjakan, ya. Baru setelah itu yang sunnah. Jangan kebalik, lebih mementingkan yang sunnah, giliran yang wajib nggak semangat. Itu kayak tetangga tadi bagi-bagi orang yang beda RT, tetapi RT-nya sendiri nggak dikasih. Dia bagi-bagi yang di belakang jauh, di depan jauh, tapi yang depan rumahnya sendiri dilewatin. Ya. Maka apa? Maka dalam ibadah ada skala prioritas, kemudian setelahnya, ya. Yang wajib dulu yang mana? Seperti dalam ibadah, ya. Mana yang wajib? Ya sholat wajib, ya, sholat wajib. Karena kadang ada orang ketika sholat tarawehnya rajin, ya bagus, walhamdulillah, semoga istiqomah. Tapi sayangnya ketika sholat duhur enggak. Sholat tarawehnya rajin, tapi sholat asarnya ngilang, enggak sholat. Ini kebalik namanya. Kenapa? Karena mengutamakan hak yang tidak lebih utama dari yang wajib. Ya. Enggak puasa Ramadan, giliran sholat Id jam 5 sudah di lapangan, ya semangat banget nih, jam 5 sudah di mana? Di lapangan. Tapi enggak puasa Ramadan. Ini kebalik jemaah, ya. Puasa Ramadan dulu, ini yang wajib, ya. Ini yang wajib, ya.
semangat ngasih orang di luar, ngasih makan orang-orang miskin di luar, tapi keluarganya sendiri nggak dibantu. Ini kebalik namanya, ya. Bukan nggak boleh, bukan kita ngelarang ngasih orang yang miskin jauh, enggak. Tapi ada skala prioritas orang-orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita melalaikan, melupakan mereka. Begitu pula di dalam kita berdakwah. Utamakan orang-orang yang terdekat kita dulu. Siapa? Keluarga, anak, istri, orang tua, saudara, ya, bibi, pak de, ya, bude, ya, kemudian karyawan, teman-teman, kenalan-kenalan, begitu. Ada skala prioritas mereka orang-orang terdekatnya, ya, orang-orang terdekatnya. Jangan dilupakan mereka, ya. Jangan dilupakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga. Kalian dan keluarga. Kenapa kalian dan keluarga? Karena kita yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Ya, yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Dan keluarga atau tadi tetangga memiliki banyak hak. Makanya ya, utamakan yang paling dekat, skala prioritas yang paling dekat dan seterusnya, ya. Apalagi dia orang muslim, lebih lagi, karena orang muslim punya dua hak. Pertama sebagai hak tetangga dan hak sesama muslim. Apalagi yang tetangga itu masih saudara. Sudah tetangga, orang muslim, dia masih kerabat. Entah pak D-nya yang di depan, entah bibinya yang di depan, entah saudaranya yang di depan, atau samping kanan, samping kiri, atau belakangnya, ya. Sehingga semakin ini berubah dari hukum misalnya jadi ribut, ya, maka dosanya semakin apa? Besar. Kenapa? Karena mereka punya hak besar, ketika dilalaikan maka menjadi besar pula dosanya, ya. Sudah tetangga, sudah sesama orang Islam, itu pun masih kerabat, masih saudaranya bapak, masih saudaranya ibu, kadang-kadang malah ribut, ya. Ada enggak begitu? Ada, ya. Harusnya sama tetangga itu minimal berbuat baik sebagai hak tetangga, apalagi kalau dia masih kerabat, tambah dia orang muslim, maka lebih lagi haknya untuk, ya, untuk berbuat baik ke siapa? Ke tetangganya. Nah, ini apa? Hadis yang ke-100, ya, 10. Kita lanjutkan bab yang baru, yaitu bab ke-60, hadis yang ke-111. Lanjut.